Oke, selamat datang di channel Askarim. Kali ini saya akan lebih banyak membahas mengenai kearifan lokal. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya. Kearifan lokal khususnya untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Apa sih sebenarnya kearifan masyarakat lokal itu? Kearifan lokal itu atau lokal jenius? Untuk lebih menghatamkan, untuk lebih fokusnya kita lihat cuplikan video berikut ini. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. It wouldn't be right to say anyways, for the place where we live with certain blaze. Oke, itu tadi cuplikan dari videonya. Dari cuplikan video tersebut, kerabat bisa mengidentifikasikan, bisa menebak apa sih yang sebenarnya mengenai kearifan lokal tersebut. Video pertama, video kedua, sampai video ketiga. Oke, kita akan bahas mengenai video pertama. Video pertama menjelaskan mengenai benar. Yang kita jelaskan adalah Toraja. Siapa sih yang tidak kenal Toraja? Toraja itu merupakan tempat destinasi budaya yang sangat kental. Bukan hanya di Indonesia, tapi sudah merambah ke luar negeri. Orang bahkan melihat Toraja adalah sesuatu misalnya hal yang sangat menarik untuk dilihat. Banyak peneliti, banyak para ahli yang datang ke sana hanya untuk melihat bagaimana konten budaya ini ternyata masih mereka pertahankan sampai sekarang. Bagaimana upacara Rambu Solo tadi? Upacara Rambu Solo jangan hanya dilihat berdasarkan perspektif kita sendiri, tetapi bagaimana seharusnya melihat konten budaya ini dalam perspektif masyarakatnya itu sendiri. Maksudnya apa? Kerangka budaya itu jangan hanya dilihat berdasarkan irisan-irisan saja, tapi kerangka budaya itu berdasarkan bersifat holistik. Salah satunya mengenai masyarakat Toraja adalah konten emik. Pandangan emik melihat bahwa masyarakat Toraja itu sebenarnya masyarakat yang sangat kental sekali nuansa-nuansa kekeluargaannya. Nuansa-nuansa kekeluargaan ini mereka tebus, mereka lakukan di saat misalnya ada orang upacara kematian. Tapi bagi masyarakat luar mengatakan bahwa masyarakat Toraja itu adalah masyarakat yang boros. Masyarakat yang menghambur-hamburkan uang. Jadi, dua pandangan tersebut harus kita lihat secara baik-baik. Supaya apa? Supaya budaya itu jangan hanya dilihat berdasarkan satu konteks. Jadi budaya itu harus dilihat berdasarkan bersifat holistik, keseluruhan. Supaya tidak ada kesalahan terjemahan dari budaya tersebut. Oke, yang kedua, mengenai budaya masyarakat Bugis. Video kedua tadi menjelaskan mengenai entitas budaya Bugis. Dalam budaya Bugis ada dikenal bisu.
Bisu merupakan konteks penyetaraan. Jadi jangan hanya dilihat dalam konteks laki-laki yang lebih identik dengan gerakan-gerakan kemayu perempuan. Tapi konteks ini kita membahas bagaimana proses kesetaraan tersebut, warisan-warisan kesetaraan tersebut. Bukan hanya dilihat dari jenis kelamin, tetapi bagaimana sumbangsi terbesar dalam masyarakat. Artinya poinnya di sini yang kita lihat bagaimana andil kita, sumbangan kita untuk memberikan kontribusi terbesar bagi masyarakat. Dalam video ketiga juga banyak kontribusi, banyak nilai-nilai yang bisa kita lihat. Misalnya Angaru. Angaru itu bukan hanya sekedar seremonial belaka tetapi penuh dengan makna. Makna yang tersirat dari Angaru adalah bagaimana sumbangsi, bagaimana loyalitas yang diukur. Jadi loyalitas yang diukur ini bagaimana proses kesetiaan. Angaru dulu lebih dilihat bagaimana dalam konteks abdinya terhadap sang penguasanya. Tetapi kalau dalam misalnya kita lihat sekarang, nilai-nilai ini bisa kita elaborasi bagaimana proses setia itu merupakan suatu barang yang harus kita jaga, suatu nilai yang harus kita jaga. Sehingga apa? Sehingga dinamisasi, proses dinamisasi bagaimana misalnya menghilangkan sekat-sekat yang menyebabkan terjadinya konflik dalam suatu masyarakat. Dari 3 konten tersebut, dapat kita misalnya menarik benang merah bahwa kearifan lokal itu bukan hanya terjemahan dinarasikan, tetapi kearifan lokal itu betul-betul diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya kearifan lokal itu adalah bagaimana proses transformasi pengetahuan, gagasan-gagasan, nilai-nilai yang dibakukan dengan bentuk aktualisasi dari apa yang kita lakukan. Sehingga apa? Bentuk aktualisasi ini akan mengkristal menjadi suatu kepribadian masyarakat. Secara umum, dapat kita menjelaskan bagaimana sebenarnya fungsi kearifan lokal berdasarkan konten video yang telah digambarkan tadi. Kearifan lokal itu berfungsi untuk konservasi. Artinya bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai konservasi adalah bagaimana menjaga kelangsungan lestarinya alam tersebut. Tidak bisa kita pungkiri, masyarakat Kajang mampu bertahan sampai sekarang karena apa? Karena ada ikatan emosional, ada ikatan-ikatan yang sangat kental dalam masyarakat Kajang dengan lingkungan sekitarnya. Alam memberikan kontribusi nyata, masyarakat memberikan kontribusi nyata dengan menjaga alamnya, sehingga alam pun menjaga pola-pola kehidupan mereka. Alam menyediakan apa yang mereka butuhkan. Jadi ada misalnya hubungan timbal balik yang selaras yang terjadi dalam masyarakat itu. Fungsi berikutnya adalah bagaimana kearifan lokal berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan dalam masyarakat. Artinya bahwa cerita-cerita yang dimunculkan, yang diturunkan dari generasi ke generasi tersebut memberikan kita misalnya penguatan bahwa apa yang harus kita lakukan, dan apa yang tidak harus kita lakukan. Sistem pengetahuan tersebut bisa memproyeksikan ke depan bagaimana kita harus melakukan nilai-nilai kehidupan ini sehingga tidak berbenturan dengan hal-hal yang di luar daripada koridor-koridor yang semestinya. Jadi ada nilai-nilai yang membekali kita sehingga kita mampu bertindak sesuai dengan koridor-koridor yang seharusnya. Dalam sastra, ingat masyarakat Sulawesi Selatan itu terkenal dengan sastranya. Misalnya Ilagaligo. Ilagaligo merupakan suatu bentuk yang mengagumkan kita, yang sangat memberikan nilai-nilai
yang membanggakan, karena persoalannya Ilagaligo tersebut masuk dalam kesusastraan dunia dan dinominasikan sebagai bentuk kesusastraan yang tertebal di dunia. Di situ pula dijelaskan bagaimana nilai-nilai yang harus dijaga dan ditata dengan baik. Selain itu, kearifan lokal berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kearifan lokal ini mampu membuat orang tercengang, dunia tercengang akan Indonesia, dan khususnya Sulawesi Selatan. Karena persoalan apa? Ada nilai entitas yang beda dengan masyarakat lainnya. Sehingga apa? Bila kita kerucutkan, dapat menjadikan sebagai destinasi-destinasi untuk wisata, destinasi-destinasi untuk ilmu pengetahuan. Banyak misalnya negara-negara lain datang ke Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, karena ada nilai-nilai yang bisa dijadikan patokan, ada nilai-nilai yang bisa dipelajari dari sumbangsi budaya tersebut. Dari ragam dan makna nilai kearifan lokal di Sulawesi Selatan, ada yang bisa kita petik dan dijadikan sebagai suatu regenerasi untuk nilai-nilai ke depan yang lebih baik. Yang pertama adalah budaya sopan santun. Ingat, dalam masyarakat kita terkenal akan tabe. Tabe itu adalah refleksi penghargaan, refleksi sopan santun kita terhadap orang yang dituakan sederajat maupun orang yang di bawah kita. Artinya bahwa yang dilihat di sini dalam kontennya bukan hanya umur itu tidak menentukan pola kedewasaan seseorang, tapi kualitas isilah yang menentukan kedewasaan seseorang dan dihargai oleh seseorang. Yang kedua adalah budaya gotong royong. Ingat, budaya gotong royong ini sudah diwariskan dari dulu dan dijadikan sebagai nilai-nilai yang masih diterapkan sampai sekarang. Abu Losi Batang, budaya musyawarah, bagaimana gotong royong mengangkat rumah secara sama-sama, bagaimana nilai-nilai kesatuan ini dikolektifkan dan masih diterapkan sampai sekarang. Yang berikutnya adalah literasi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa literasi ini, orang Sulawesi Selatan sudah mengenal literasi. Hal ini dibuktikan dengan munculnya buku Ilagaligo. Nilai kejujuran. Apa nilai kejujuran yang ingin kita misalnya lihat bahwa, ingat, budaya malu dalam masyarakat Bugis Makassar itu sangat kental. Siri, malu kalau dia tidak bisa memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan. Malu kalau dia tidak bisa berhasil dalam perantauan. Malu kalau tidak bisa memberikan nilai-nilai positif dalam masyarakatnya. Sebagai kesimpulan, dapat kita menarik benang merah secara umum bahwa nilai kearifan lokal ini akan terhapus apabila kita tidak bisa meregenerasikannya dengan baik. Artinya bahwa lintasan-lintasan budaya ini mampu kita realisasikan bukan hanya dinarasikan, tetapi dijadikan sebagai role model. Role model yang dinarasikan. Jangan hanya berkiblat, generasi-generasi muda jangan hanya berkiblat kepada nuansa kebarat-baratan atau nuansa ke K-popan. Tetapi bagaimana sublimasi daripada misalnya nilai-nilai ini mampu diterapkan dalam nilai-nilai edukasi masyarakat. Perkuat referensi, maka akan menambah nilai-nilai peradaban nanti untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya tetap stay di channel saya.